Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, per hari ini ramai nih di media sosial bahwa Kementerian Keuangan Ibu Menteri Sri Mulyani menambah anggaran untuk kesejahteraan guru. Ini di media nasional memang juga sudah diangkat Bapak Ibu, ini dari Kompas ya, Sri Mulyani naikkan anggaran buat guru, kemudian dari Tempo juga membahas ini, kemudian Ekonomi Ogezon juga Sri Mulyani tambah anggaran gaji guru, dan banyak media nasional mengangkat itu. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita sebagai guru perlu memahami secara lebih lengkap seperti apa sebenarnya konteksnya. Jadi memang pada tanggal 15 Agustus konferensi pers dari Kementerian Keuangan yang disampaikan langsung oleh Ibu Menteri bahwa menyebut pada saat itu anggaran kesejahteraan guru itu sebesar 178,7 triliun anggarannya. Nah, ternyata pada tanggal 21 Agustus pada saat Menteri Keuangan berpidato di DPR itu ada perubahan Bapak Ibu, yang awalnya disebut 178,7 triliun ini naik. Jadi pidato Menteri Keuangan di DPR pada tanggal 21 Agustus menyebutkan bahwa anggaran kesejahteraan guru itu sebesar 274,7 triliun. Artinya apa? Memang ada kenaikan secara anggaran, dan anggaran ini kenaikannya cukup besar Bapak Ibu ya, dari 178,7 triliun menjadi 247 triliun. Jadi secara anggaran memang Bapak Ibu ada kenaikan sesuai dengan penyampaian langsung oleh Ibu Menteri. Mari kita simak sama-sama keterangan dari Ibu Menteri pada tanggal 15 Agustus dan pada tanggal 21 Agustus tersebut. Untuk yang benefitnya diterima oleh guru dan dosen dan tenaga kependidikan itu 178,7 triliun. Ini untuk tunjangan profesi guru baik yang PNS itu ada 68,7 triliun sendiri, dan yang non PNS nanti Pak Mendikdasmen bisa menyampaikan, mereka yang sudah bersertifikat mendapatkan TPG meskipun bukan ASN itu ada 19,2 triliun sendiri untuk 754.747 guru. Kemudian juga ada tenaga pendidikan TPD non PNS pun juga mendapatkan 3,2 triliun yang dosen, untuk dosen ya 80, dan dosen PNS dalam hal ini 82,9 triliun sendiri. Itu untuk pengajarnya. Alokasi anggaran APBN untuk gaji guru, dosen, tenaga pendidikan, dan penguatan kompetensi serta kesejahteraan guru serta dosen adalah mencapai 274,7 triliun rupiah. Tunjangan profesi guru non PNS, tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai. Sekolah rakyat dan sekolah unggulan Garuda diperkuat. Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa yang lebih masif untuk universitas di berbagai belahan dunia agar memberikan kesempatan kepada siswa Indonesia mencapai pendidikan tertinggi dan terbaik. LPDP tahun 2026 menargetkan pemberian beasiswa bagi 4.000 mahasiswa. Jumlah penerima beasiswa dana abadi pendidikan dari APBN telah mencapai 574.878 orang. Penerima beasiswa LPDP mencapai 55.586 orang yang telah mendapatkan gelar S2 40.284 dan S3 11.829 orang, dokter spesialis 3.379 orang. Ini adalah investasi negara pada generasi muda agar mereka menjadi generasi cerdas, inovatif, produktif, yang siap untuk membangun negaranya dan siap bersaing di panggung global. Asta cita kelima mewujudkan kesehatan berkualitas untuk SDM sehat dan produktif. Total anggaran adalah 244 triliun rupiah.
Anggaran tersebut untuk meringankan beban rakyat atas akses kesehatan, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu-ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberkulosis, serta menyediakan cek kesehatan gratis. Masyarakat miskin dan rentan sejumlah 96,8 juta jiwa yang dijamin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh APBN. Keenam, Astacita penguatan pembangunan desa koperasi dan UMKM untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal. Kita akan mempercepat pembangunan desa mandiri, koperasi, dan UMKM. Berlandaskan semangat gotong royong, 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih telah terbentuk. Siap memudahkan masyarakat dalam mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan. Pemerintah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar koperasi desa dan koperasi kelurahan merah putih dapat mendapatkan akses pembiayaan dengan bunga yang rendah. Ini adalah pendekatan baru membangkitkan ekonomi desa, memotong rantai distribusi logistik, dan diharapkan menciptakan lapangan kerja baru, menghapuskan kemiskinan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Astacita ketujuh, penguatan pertahanan semesta, menjaga kedaulatan bangsa. Pertahanan yang kuat adalah fondasi bagi kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan hanya pertahanan, tetapi juga ketahanan ekonomi, sosial, dan politik. Semua menjadi basis terwujudnya kesejahteraan rakyat. Penguatan ketahanan dan pertahanan semesta ditempuh dengan modernisasi alat utama sistem pertahanan, memperkuat komponen cadangan, memberdayakan industri strategis, dan kesejahteraan para prajurit patriot bangsa. Selain itu, perbaikan dalam sistem hukum dan keamanan bagi masyarakat terus ditingkatkan. Astacita ke-8, akselerasi investasi dan perdagangan global. APBN didesain sebagai katalis peran Danantara dan swasta untuk terus diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Danantara berperan penting untuk mengakselerasi investasi produktif, memperkuat Indonesia dalam rantai pasok global. Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi landasan pijakan tata kelola yang transparan dan akuntabel dari pengelolaan Danantara. Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai lebih dari 38 miliar US dollar akan dipercepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor, mineral, batu bara, pertanian, perikanan, energi, serta hilirisasi timah, batu bara, dan ekosistem baterai.